Mohon disampaikan kepada publik, kepada audiens pendengar kita, Pak, kira-kira apa sebenarnya tujuan atau goal pelaporan ini? Kalau itu saya jawab. Saya pikir sudah waktunya orang-orang seperti Patrick Smith diajar. Sama orang tua aja nggak tahu diri gitu. Baru tamat teologi kemarin sombongnya minta ampun. Dan sudah menjadikan pengetahuan teologinya itu menjadi ukuran hakim bagi semua ajaran teologi yang lain. Mohon disampaikan kepada publik, kepada audiens pendengar kita, Pak, kira-kira apa sebenarnya tujuan atau goal pelaporan ini sampai tetap berjalan seperti sekarang? Apa sebenarnya yang dicapai? Apa ini? Kalau itu saya jawab. Oh, silakan Pak Satrio, silakan. Pertama, saya pikir sudah waktunya orang-orang seperti Patrick Smith diajar. Supaya jangan kurang ajar, karena memang anak-anak seperti ini agak kurang ajar gitu mulutnya. Sama orang tua aja nggak tahu diri gitu. Baru tamat teologi kemarin sombongnya minta ampun. Dan sudah menjadikan pengetahuan teologinya itu menjadi ukuran hakim bagi semua ajaran teologi yang lain. Nah terus dia mau menuntut Pastor Andi Simon supaya punya kasih. Terus dia kasihnya di mana bajingan seperti ini? Ya saya juga kadang-kadang sudah nggak tahan mau ngomong ini karena saya juga pernah dibully, dimaki-maki dengan ini manusia satu ini yang tidak tahu diri sama sekali. Sombong bukan main gitu loh. Kalau saya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau saya memang saya setuju banget. Karena apa? Saya lihat prosesinya kok waktu saya di Balikpapan juga saya periksa kok. Dan saya kasih tahu apa ndak ada Pastor Andi semacam ya sudahlah. Tapi akhirnya saya lihat berkasnya juga, wah ini perjalanan yang cukup panjang, lalu dikasih kesempatan mediasi, dikasih kesempatan dia minta maaf, tapi dia nggak enteng karena sombongnya, angkuhnya. Ini Patrick Smith kalau ada yang bela, sudah bodoh banget gitu loh, dalam pengertian dia nggak melihat seluruh kebenaran itu. Karena apa? Dia nantang bahkan polisi, yang saya tahu begitu ya, dia nantang seolah-olah siapa yang bisa tangkap dia, nggak ada gitu loh. Sampai kabur kalau bicara, orang Makassar bilang tale-talekan begitu. Makanya saya bilang, kalau orang kayak begini dikasih hati, nanti kalau dia lolos, dia akan bilang, mana ada yang bisa tangkap saya, mana ada saya bisa ini segala macam. Padahal sudah mau kincing-kincing ini orang bilang. Sorry, saya bicara agak belak-belakan lah. Ya karena saya orang yang sangat menghormati etika. Tapi kalau ada orang kurang ajar, saya mau lebih kurang ajar dari dia. Apalagi anak kemarin ini, waduh, ini sombongnya bukan main. Saya banyak berbeda pendapat dengan banyak pendeta-pendeta senior, tapi kalau saya dengar Patrick Smith maki-maki kayak Gilbert Tumoendong, kayak ini, apa menghujat-hujat yang senior-senior, saya bilang di mana otaknya ini anak muda satu ini? Waduh, betul-betul ndak ada etikanya, ndak ada adatnya. Kalau orang Batak bilang dang maradat, nggak usah lah beriman dulu, maradat aja dulu lah. Karena kurang ajarnya itu, bukan main. Tapi katanya dia pendeta. Pertanyaannya pendeta dari mana? Apakah dia diajar karakter atau tidak? Menganggap dirinya hebat, paling hebat. Makanya saya bilang, kalau begini modelnya, sudah kasih lihat ini, mau lihat dulu siapa di belakangnya Patrick Smith, gitu loh. Kalau memang orang hebat di belakangnya yang dia petuangi, yang dia andal-andalkan, ya udah kasih lihat aja. Ya, dan saya yakin Tuhan tidak bela orang kayak begini, Tuhan tidak bela orang kayak begini. Saya percaya banget gitu loh. Baru dia pencitraan diri, memutarbalikkan fakta, cerita kepada orang setengah kebenaran. Saya sayangkan juga banyak teman-teman dibodoh-bodohi dengan yang Patrick Smith ini. Sampai seolah-olah terbeban mau belain dia. Tapi ada juga yang memanfaatkan ini untuk apa? Yaitu masalah viewer, roh YouTuber, viewer, subscriber dan sebagainya.
aduh memalukan ini yang begini-beginian. Dan betul siapa yang bilang tadi itu, Pak Ardi, ini bukan lagi masalah ajaran, bukan lagi masalah kasih, ini masalah hukum. Karena masalah memaafkan, proses memberi kesempatan, dia sadar minta ampun, sudah lewat gitu loh. Apalagi dia ludahi, istilahnya tanda kutip, saya bilang, dia ludahi itu. Yang namanya kesempatan memohon maaf, dimediasi, karena sombongnya, karena angkuhnya. Perlu juga dia satu kali ditegur. Mungkin ini Tuhan izinkan kalau dia sampai di penjara, untuk supaya dia bertobat, gitu loh. Itu aja, tujuannya supaya dia bertobat, gitu loh. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi yang lain-lain, supaya jangan kurang ajar, gitu loh. Saya juga ini lagi pikir-pikir, lagi timbang-timbang, ada 3 orang saya masuk penjara dulu ini. Ya. Ada 3 orang ini yang lapor-lapor saya, enggak sampai tuduh-tuduh saya. Itu kan 3 pasal mereka kena, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, lalu kemudian perbuatan tidak menyenangkan. Termasuk yang terutama ini saya mau kandangi dulu Mangapul Sagala ini. Saya mulai dulu, hebat bagaimana dia. Betul-betul ini orang tua provokator ini satu ini Mangapul Sagala ini. Dia suka provokasi anak muda apa. Baru saya lihat, waduh, sombongnya bukan main jijang roh, tampuk bukan main ini. Ya, makanya saya bilang satu geng ini. Ini orang-orang yang rata-rata mereka saya lihat anti karismatik gitu loh. Nah, ini yang saya suka bilang. Kalau kau tidak setuju dengan doktrin karismatik, berseberangan dengan doktrin karismatik, ya sudahlah, amalkanlah doktrinmu, tunjukkanlah buah-buahnya, ndak usah menghakimi doktrin teologi yang lain gitu loh. Karena doktrin teologi, misalkan teologi Lutheran, teologi Calvinis, teologi mainstream yang lainnya, itu bukan hakim, bukan ukuran untuk menghakimi teologi lain. Apakah dia menghakimi teologi Pentakosta, teologi karismatik, teologi Injili? Ndak, bukan itu. Kau bukan hakim. Teologi manapun diukur berdasarkan Alkitab gitu loh. Dan jangan menganggap dirimu paling hebat dalam berteologi, apalagi sarjanamu dari luar negeri. Kau bilang penelitian di Cambridge, kuliahnya di Singapura. Masa ada kuliah STT di Singapura ada S1-nya deh? Nggak ada S1 di luar negeri. Itu pembohongan tong ini totoyan deh. Jadi saya bilang ini banyak kacau-kacaunya, tapi saya diam-diam aja dulu. Nanti terakhir saya masih Sebentar, jadi mereka bilang begini Pak, termasuk salah satu di antaranya Pak Trismi. Sekalipun langit runtuh, kita akan menentang penyesatan dan menegakkan kebenaran. Itulah moto mereka. Jadi di luar mereka monopoli kebenaran Pak, di luar mereka salah. Menurut Bapak gimana ini Pak? Iya, itu itulah yang saya bilang, klaim-klaim satanik. Ya, kenapa saya bilang klaim-klaim satanik? Karena setan yang suka kematian orang berdosa, setan yang suka membunuh orang yang dianggap sesat, gitu loh, yang di branding sesat, dituduh sesat. Kalau orang pengajaran yang benar, pengajaran Alkitabiah yang punya kasih, kita justru menghendaki pertobatan orang berdosa. Kita justru merindukan orang kembali ke jalan yang benar, dengan penuh kasih kita layani, bukan menghakimi. Dari dulu memang ini aliran teologi yang begini yang dianut oleh yang ya mereka-mereka ini semua, ya terutama MS, nggak tahu aturan teologi dari mana dianut ini, yang suka sesat-sesatkan orang, adili orang dan anggap diri paling benar sendiri. Saya nggak percaya kalau Roh Kristus mengajarkan atau punya karakter seperti ini, saya nggak percaya. Makanya saya bilang, rata-rata yang begini-begini ini, yang suka hakim-hakimi orang, sesat-sesatkan orang, lalu kemudian neraka-nerakakan orang, ini antek-antek setan ini, saya nggak ragu-ragu bilang. Karena bukan roh Tuhan dalam diri mereka itu, saya percaya itu. Jadi saudara-saudara yang kasih, mohon maaf kalau saya bicara agak keras, istilah bahasa Ibraninya itu balisis sekali mah ini, jengkel sekali kan. Nah, jadi sudahlah, biarlah kalau saya Pak Pastor Adi Simon kalau dengar ini misalkan ada Pastor Adi Simon, jalani terus bro. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Amin. Biarkan anjing-anjing itu menggonggong terus.
ya biarkan aja. Jadi sebenarnya juga saya malas bicara, tapi kalau saya lihat ini persoalan kayak begini nih, mesti ada orang dikasih hajar dulu. Orang bilang, kenapa enggak laporkan mereka-mereka yang ini Pak Joshua, yang tuduh enggak, yang gosipin, yang fitnah, yang menyebarkan berita bohong tentang Pak Joshua. Saya bilang, ada waktunya toh, kita sabar dulu. Sabar bukan berarti kita takut, sabar bukan berarti kita tidak benar sehingga tidak berani melapor, bukan. Kita sabar untuk memberi kesempatan orang bertobat, sadar gitu loh. Nah, tapi Ya. kalau dia nggak mau sadar-sadar juga, ya sudah, kita mainkan toh, kan kartunya di kita. Saya berharap dia hapus itu kontennya supaya jangan sampai gara-gara itu. Ya, dia tidak bisa buktikan bahwa dia benar. Kalau saya sudah terbukti, saya benar. Mau bilang apa? Saya tidak takut bukan semua. Menghapus segala mau tanya di mana dia. Coba buktikan dia punya legalitas ijazah dari luar negeri. Tidak ada SK penyetaraannya. Kedua, di mana dia ditahbiskan jadi pendeta? Sinode mana yang tahbiskan dia pendeta? AKBP? Tidak ada. Terus pendeta dari mana itu? Ini kan penipuan publik. Kalau dia bisa tunjukkan, ya tunjukkan. Baru saya diam. Nah, mungkin saya minta maaf juga. Tapi kalau enggak, ya supaya dia tahu. Jangan kau berani cuma ganggu orang, tapi kau tidak mau diganggu. Nah, itu. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, kalau ditanya, Pak Berton, kira-kira bagaimana orientasinya? Orientasinya satu, untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang, edukasi, pelajaran, shock terapi, supaya dengan kasus Katri Smith ini jangan lagi terulang. Jangan lagi ada orang sok-sok jago gitu loh, sok-sok hebat gitu. Tidak usah lah. Kalau aku melayani Tuhan katanya, ya sudah layani. Dan paling tidak kalau kau tidak setuju dengan ajaran orang lain, gak usah urusin orang lain. Masa saudara-saudara yang dari Islam bisa berkata, agamamu, agamaku, agamaku. Apa yang kau percaya, lakukan. Saya lakukan sendiri. Masa orang Kristen nggak bisa begitu? Nah, segala macam branding, ekskomunikasikan. Wah, sesat. Ya, kalau misalkan zaman dulu nih, wah sudah mati kita dibakar hidup-hidup, disalibkan sama mereka ini semua begini. Cuma karena sekarang bukan zaman kekuasaan gereja, jadi tidak ada otoritas gereja bisa menyalibkan orang yang dianggap sesat atau dituduh sesat. Kalau dulu, zaman kekuasaan gereja, waduh, orang yang dianggap sesat, dituduh sesat, bisa dibakar hidup-hidup loh, bisa disalibkan, bisa digantung. Nah, roh kayak begini yang diikuti oleh sama ini MS Geng ini. Ya, tapi sudahlah. Pak Denny, Pak Ardi, Pak Seradi Simon dan teman-teman yang lain, kalau saya bilang maju terus, jangan berhenti sampai selesai. Biarkan pengadilan yang membuktikan. Orang mau bilang saya nggak punya kasih, asal tahu kau nggak tahu saya sih, kau nggak kenal saya, gitu loh. Kau nggak kenal kami, gitu loh. Kalau kau bicara nggak punya kasih, itu branding saja, itu pencitraan diri. Orang-orang yang mengatakan Pak Seradi Simon tidak punya kasih, itu pencitraan diri, gitu loh. Karena dia juga menerima informasi yang setengah-setengah, informasi yang tidak benar. Terus ketua PGI wilayah kemarin juga Kalimantan Timur. Jadi saya mau bertanya sama dia, sejauh mana dia mau bicara, sejauh mana dia mau tahu persoalannya. Orang sudah kasus, sudah menyeberang, sudah SP3, sudah di kejaksaan, tinggal dilimpahkan ke pengadilan. Baru dia mau muncul sebagai juru bicara, mediator. Bohadulai. Tidak bisa seperti itu. Jadi, ya udahlah, banyak orang menjadi pahlawan kesiangan begitu loh. Pastor Joshua Tewu, gini Pak. Karena Bapak sudah memulai dengan semangat yang membara ini, jadi maksud saya tetap terkontrol, terkendali. Apa tujuan atau goalnya udah jelas, tapi yang jelas kemarin itu di dalam live mereka yang sama selama 3 jam itu, ada berkata begini, kalau sampai Patrick Smith nanti masuk ke dalam ya tahanan lah gitu ya,
maka ini menjadi presiden buruk ke depan untuk membuat orang terintimidasi, takut untuk menyuarakan kebenaran. Kira-kira coba ditambahkan Pak Yosutio. Enggak lah, itu bahasa-bahasa munafik itu, bahasa-bahasa orang bodoh gitu loh. Orang yang tidak berhikmat. Justru orang jadi tertib untuk menyatakan kebenaran benar dan tidak usah urusin orang lain. Kalau toh mau mengkoreksi, mengkritisi doktrinnya, ajarannya tanpa menyebut-nyebut orangnya, tanpa membawa-bawa personal orang, apalagi menjelek-jelekkan, memfitnah, gitu loh. Kritisi aja, misalkan kau tidak setuju dengan ajaran Tritunggal, misalkan, atau tidak setuju dengan ajaran Oneness, tunjukkan aja ajaran yang benar yang mana, tanpa melibatkan orang-orang, lalu kemudian dihakimi rame-rame, dicarikan lagi kejahatan-kejahatan masa lalunya, dan dituduh penipu, dan sebagainya. Ini kan otak setan ini yang begini-begini. Saya tidak percaya kalau Roh Kudus bekerja di antara mereka itu yang gitu-gitu. Gitu Pak Berton. Ya, jadi bukan presiden buruk, tapi untuk membuat jadi tertib ya. Oh, jadi tertib. Yang namanya keadilan itu, bro, harus berimbang. Kalau orang berprestasi, harus ada reward, hadiah, pujian kepada dia. Tapi kalau orang yang tidak berprestasi, apalagi jahat, harus ada punishment. Ketika yang jahat tidak dijatuhkan hukuman, sanksi, maka kita membiarkan sebenarnya ketidakadilan berkuasa, kecurangan menjadi raja. Dan apa yang terjadi? Dunia disesatkan dengan perilaku orang-orang seperti ini. Atas nama Tuhan, atas nama agama. Coba, bisa menghakimi orang lain. Bisa menghancurkan reputasi orang lain. Melakukan pembunuhan karakter, penggiringan opini. Atas nama kebenaran. Mana bisa, tidak cocok ajaran kita. Atas nama kebenaran. Lalu kita membuli orang, memfitnah orang, menghancurkan nama baik orang, melakukan pembunuhan karakter. Alkitab mana yang kau pakai? Roh Tuhan mana yang menggiring kau itu? Nggak ada. Saya nggak percaya seperti itu. Nah itu sebabnya biarkan ini berlalu. Kalau saya biarkan sampai pengadilan. Kalau perlu siapa yang Patrice Smith diputuskan bersalah, biarin. Dia harus belajar menanggung hasil perbuatannya. Apa yang ditabur itu harus dia tuai. Ya, kalau bicara kasih, oke, kita ampuni. Kalau misalkan nanti dia mau masuk penjara, lalu dia minta ampun, tolonglah Pak, cabut perkaranya. Mungkin Pak Andi Simon akan cari pengacara, akan cari tahu, bisa nggak orang yang sudah dijatuhi hukuman bersalah, dia minta maaf, lalu kita cabut, nggak usah masuk penjara. Tapi kita ini, nanti belakangan itu, biarin aja dulu, supaya dia rasa itu vonis suatu kali, supaya dia tahu bahwa jangan sembarang bicara gitu loh. Ahok saja gara-gara mulutnya Ahok masuk penjara, masa Patrice Smith gara-gara mulutnya nggak dihukum? Ya, jadi itu sebabnya saya mau sampaikan begini, bro, sama sekali tidak ada keberpihakan. Saya nggak berpihak kepada yang namanya Pastor Andi Simon, atau siapa lagi, Pastor Denny, Pastor Ardi, tapi saya berbicara dalam konteks kebenaran. Karena Patrice Smith bukan cuma Pastor Andi Simon yang dikerjain loh. Ya. Ada banyak pendeta-pendeta senior yang dia maki-maki, dia hujat-hujat. Saya juga aja kena, tapi saya nggak pernah urusin. Kenapa? Bukan level saya mau bicara ini anak-anak kayak begitu, anak-anak baru kemarin kayak begitu. Buang-buang waktu. Cuma karena ini saya diminta supaya bisa masuk juga dan memberikan komentar, karena udah banyak celoteh-celoteh yang nggak beres sampai bawa-bawa institusi dan seterusnya. Makanya saya bilang, ya sudahlah, saya akan masuk, padahal saya ada rapat sebenarnya ini. Habis ini saya mohon diri, mohon maaf, karena saya mesti juga berimbang ikut rapat di PGPIP ini. Jadi saya terima kasih banyak sudah diundang sama Pak Pastor Denny, dan itu saja pendapat saya, bro. Teman-teman yang lain, kalau misalkan masih ada mau bertanya, saya kasih waktu 5 menit lah. Nanya Pak Pastor Joshua, izin. Kemarin kita kan tahu Pendeta Ezra Soru, ya. Kita tahu kapasitasnya lah ya. Tapi dia mengatakan
Patrick Smith sudah benar dan tepat berani menyuarakan sesuatu yang dianggap benar terhadap sesuatu yang dianggap kesesatan. Gimana Pak Peser Joshua? Parameternya apa? Kalau parameternya teologi lah semua salah. Yang tidak sesuai dengan teologinya. Teologi bagaimana bisa jadi hakim bagi teologi yang lain? Gak bisa dong. Parameternya Alkitab. Dia ajarannya dengan semua gengnya yang mendukung dia tidak Alkitabiah. Jadi tidak ada alasan seperti itu.